Halo guys, selamat datang di channel cerita kita. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Higes Level Retourne. Manhwa ini menceritakan tragedi 120 juta orang menghilang di seluruh penjuru dunia. Quest akhir dengan hadiah penyelesaian, Return, dimulai. Oh ya guys ya, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian. Buat yang sudah nonton sampai akhir terima kasih ya guys, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan klik tombol loncengnya. Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Yoon Sang Hyuk menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan survival game terparah setelah 22 tahun. Sekarang, orang yang dikenal terkuat di antara yang lain telah kembali. Dia mendapatkan hadiah yang orang lain tidak dapatkan. Kembalinya, Masked Monarch, sendirian levelku maksimum, sendirian itemku melimpah, sekarang aku sendiri. Tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja ke pembahasannya. Manhwa ini dimulai dengan diperlihatkannya, seorang pria yang sedang kelelahan karena bertarung dengan Raja Iblis Baal. Raja Iblis Baal tersebut berhasil terbunuh oleh pria tersebut. Di saat pria itu sudah lega dan ingin berbalik badan, dia melihat Raja Iblis tersebut berdiri di atas tiang. Pria itu kebingungan saat melihat Raja Iblis tersebut. Pria itu langsung tertawa terbahak. Ini menyedihkan, ungkap pria itu. Jadi semuanya hanya kebohongan. Apa ada kekonyolan yang lebih dari ini? Ungkap pria itu sambil berteriak dengan keras dan memegang perutnya. Terlihat setelah pria itu berteriak dengan keras, dia langsung terbatuk mengeluarkan darah. Tidak usah sampai sekecewa itu. Kau sudah melakukan jauh dari yang diperkirakan. Ungkap Raja Iblis Baal sambil tersenyum. 22 tahun. Kami diberikan sebuah harapan. Dengan membunuh Raja Iblis Baal akan membuat kami bisa pulang. Jadi begitu lamanya kami mencapai tempat ini. Lebih dari 400 prajurit mati dalam perjalanan. Amerika, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Anggota profesional dari guild negara-negara itu dipilih dengan hati-hati untuk membentuk pasukan elit. Tapi, 2 tahun yang lalu, mereka semua dibinasakan setelah gagal melewati Wall of Belius, Raja Iblis peringkat ke-24. Setelah itu, ini menjadi kisah pertempuran sendirian. Saat staminaku habis, aku sembunyi untuk memulihkan diri, dan meningkatkan levelku, dengan mengalahkan 23 Demon Lord 1 lawan 1. Akhirnya, aku menghadapi Raja Iblis Baal setelah 2 tahun. Pertarungan itu berlangsung selama 3 hari dan aku menang tipis. Tapi semua itu hanya kebohongan. Itu semua cerita MC-nya ya guys. Terlihat pria itu yang sedang membuka sistem. Pria itu mengambil pedang dan mengayunkan ke arah Raja Iblis Baal. Mati kau, ungkap pria itu sambil menebas Raja Iblis Baal. Terlihat dari tebasan pria itu sangatlah dahsyat. Terlihat pria itu terkejut saat melihat Raja Iblis Baal. Seperti tidak terluka terkena serangannya. Aku sudah menantikan itu. Sungguh penasaran seberapa banyak kau akan menghiburku, ungkap Raja Iblis Baal. Hentikan itu. Lucu memakai taktik licik seperti itu. Tidak peduli ingin membunuhku atau tidak, lakukan dengan adil. Jawab pria itu. Kalau begitu, simpan itu untuk lain waktu. Tuh tunggu. Jawab pria itu sambil berteriak keras. Mau kemana kau? Dasar bajingan, bunuh saja aku, ungkap pria itu. Terlihat Raja Iblis Baal telah memudar. Jangan pergi. Terlihat MC sendirian di sana, tidak ada orang. Kumohon, kembalilah. Tidak, jangan lagi. Sudah tidak punya kekuatan untuk melanjutkan ini. Seseorang, siapapun tolong bunuh aku. Ungkap pria itu frustasi. Tiba-tiba kastil pun bergetar dengan keras sampai-sampai batu pun berjatuhan puing-puing. Apa ini? Apa yang terjadi? Ungkap pria itu kebingungan. Tiba-tiba tanah yang diinjak pria itu retak dan terbelah, pria itu pun terjatuh. Terlihat pria itu yang terjatuh. Tiba-tiba panel sistem bermunculan. Ding, ding, ding. Dikarenakan Anda berhasil menyelesaikan quest akhir, Return, diberikan sebagai hadiah penyelesaian. Ungkapan sistem, Anda mewarisi inventory. Scene pun berpindah, terlihat sang MC berdiri dengan gagah. Sambil melihat kastil Raja Baal. Tiba-tiba panel sistem muncul. Scene pun berpindah di tanggal 31 Desember tahun 2018 New York. Terlihat kerumunan warga sedang merayakan pergantian tahun. Hitungan mundur akan dimulai, ungkap seorang pria di panggung. 3, 2, 1. Jawab semua warga menghitung mundur.
Saat hitungan mundur langit diterangi oleh warna-warni dari ledakan petasan. Terlihat semua warga bahagia. Selamat tahun baru, ungkap warga berteriak bersama. Scene pun berpindah, kita dilihatkan tampilan game. Akhirnya tahun 2019. Semoga semuanya bisa move on dari semua kejadian buruk selama ini, ungkap seseorang. Dan semoga tahun baru ini memberkahi kalian kebahagiaan, ungkap seseorang. Scene pun berpindah, terlihat sebuah rumah mewah. Ada seorang pria yang sedang berjalan dan membuka sebuah pintu. Pria itu menemui seseorang. Ini masih awal tahun baru. Kenapa kau di sini? Ungkap pria yang sedang duduk. Ada masalah penting yang harus dilaporkan, jawab pria yang berdiri sambil berkeringat. Tuan Presiden, ungkap pria itu. Entah apa yang dibicarakan, terlihat muka presiden yang berkeringat dan penuh tandanya. Scene pun berpindah di sebuah kantor polisi. Iya, ini kepolisian. Ada yang bisa kami bantu? Permisi. Kapan dia menghilang? Terakhir kali kamu melihatnya di mana? Ungkap polisi itu menjawab teleponnya. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa di awalan tahun baru ada banyak sekali laporan orang hilang? Ungkap polisi itu. Iya, ini kepolisian. Ungkap polisi menjawab telepon. Anakku hilang. Ku yakin dia sedang di dalam kamarnya. Ungkap seorang ibu yang kehilangan anaknya. Permisi, apa kamu pernah melihat orang seperti ini di sekitar sini? Ungkap seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Tiba-tiba ada siaran berita yang ditampilkan di tengah kota. Ini pengumuman darurat. Pada saat ini, ada banyak sekali orang yang menghilang dari seluruh penjuru dunia. Kami perkirakan ada sekitar 100 juta orang, ungkap seorang pria yang menyiarkan berita tersebut. Scene pun berpindah, terlihat dimension penguasa kota Blue House. Tampaknya ada kesamaan antara mereka yang menghilang. Tapi masalahnya, ungkap pria yang berdasi warna merah. Ada apa? Katakan, jawab pria berdasi biru. Mungkinkah Anda familiar dengan Eternal World? Ungkap pria berdasi merah. Eternal World, itu game virtual reality, jawab pria berdasi biru. Kurang lebih ada 600 juta player dari seluruh penjuru dunia. Dan, muka pria berdasi biru sambil berkeringat. Mereka yang menghilang sedang memainkan game ini. Muka pria berdasi merah. Maka, apa itu artinya? Jawab pria berdasi biru. Tiba-tiba terjadi guncangan. Apa-apaan? Barusan terjadi gempa. Scene pun berpindah di tengah kota. Terlihat kota yang berguncang karena gempa yang begitu dahsyat. Gedung-gedung yang tinggi roboh. Terlihat terjadinya tsunami karena gempa tersebut. Guncangan tersebut terjadi di Prancis, Arc de Triomphe. Dan itu juga terjadi di Singapura, Marina Bay. Terlihat terjadi ledakan di bumi. Setelah semua bencana itu terjadi, seluruh kota hancur. Entah dari mana segerombolan monster pun muncul. Terlihat monster-monster itu mengepung warga. Apa-apaan mereka itu? Aku takut, ungkap salah satu warga. Monster-monster itu mulai menyerang warga. Warga berlari ketakutan. Makhluk Ungknon, juga dikenal sebagai monster. Kemunculan pertama mereka di wilayah Asia, dan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Apa kita punya cara untuk menghentikan makhluk ini? Sekarang kita sudah melakukan segalanya untuk menghentikan pergerakan mereka. Tapi, mereka terus-terusan muncul entah dari mana. Dan tidak peduli berapa banyak dibunuh, tidak terlihat seperti ada habisnya. Ungkap semua orang yang sedang rapat. Terlihat dunia pun mulai kacau karena kedatangan monster itu. Jumlah mereka terlalu banyak, kami membutuhkan. Sebelum tentara itu menyelesaikan pembicaraannya, tentara itu didatangi segerombolan monster. Apa pakaian mendengarku? Setelah sebulan kemunculan monster ini, sudah hampir 1/10 populasi manusia sudah mati. Kalau kalian menjumpai monster ini, tolong segera evakuasi. Bumi sudah tidak punya harapan. Waktu pun dipercepat hingga 2 bulan kemudian, Maret tahun 2019. Tarian ada anak laki-laki yang melihat minimarket. Anak itu berlari ke minimarket untuk mengambil makanan. Tapi nas anak itu terlihat oleh monster. Anak itu hampir terkena serangan monster itu. Tapi tiba-tiba ayah dari anak itu datang dan menebas monster itu. Papa, ungkap anak itu bahagia. Dari mana saja kamu? Aku sudah mencarimu kemana-mana, ungkap anak itu. Minwo, kenapa kau ada di sini? Jawab ayah Minwo. Oh ya guys, karena anak itu bernama Minwo, sekarang kita panggil Minwo saja ya.
Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Maaf kalau ada salah karena Mimin masih baru. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya oke.